didukung oleh Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, setidaknya ada 3 desa di wilayah Bali yang tidak pernah terpapar COVID-19 meski pandemi telah berjalan 2 tahun lebih. Ya, sedangkan penurunan level PPKM di daerah Bali diharapkan bisa menghidupkan kembali pariwisata Bali. Ketiga desa tersebut pemirsa adalah Manikyang, Gadung Sari, dan Pupuan Sawah. Ketiga daerah itu berada di Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan. Bebasnya ketiga desa tersebut dari virus COVID-19 karena mobilitas warga yang rendah sehingga jarang terjadi kerumunan. Secara geografis, ketiga desa tersebut berada di wilayah pegunungan. Interaksi yang terjadi hanya antar warga desa dan jarang ada penduduk dari luar desa yang masuk ke desa. Sementara itu, sektor pariwisata Pulau Dewata pun siap bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi. Pulihnya sektor wisata tetap harus dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Tidak hanya tetap menerapkan 3M, rutin menjalani testing juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Testing sendiri harus dimaksimalkan agar sektor pariwisata Bali bisa hidup kembali. Ya, pemirsa, seiring menurunnya kasus COVID-19 di tanah air, pelonggaran-pelonggaran diberikan di sejumlah sektor termasuk pariwisata. Jelang libur Natal dan Tahun Baru saat pelonggaran dilakukan, Bali diprediksi diserbu wisatawan. Lalu apa antisipasinya nih agar wisata tetap aman dan disiplin pada protokol kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Melalui sambungan virtual, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Imade Rentin, Sekretaris Satgas COVID-19 Bali. Selamat pagi, Pak Made. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sehat dari Bali. Salam sehat, terima kasih Pak Made sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak, langsung saja terkait dengan jelang libur Natal dan Tahun Baru, diprediksi Bali juga akan mengalami lonjakan atau mobilitas yang tinggi masyarakat ke wilayah Bali. Nah, antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19 Bali, Pak, agar kemudian kasus COVID-19 penyebarannya bisa dicegah atau diantisipasi? Ya, berbicara Bali untuk serbuan akhir tahun, para pelancong yang ingin menikmati liburan pergantian akhir tahun di Bali, tentu pertama dan utama adalah pintu masuk Bali. Ngurah Rai. Yang kedua, kita dan kami mengantisipasi pintu masuk melalui pelabuhan. Ketika berbicara pelabuhan, ada Gilimanuk di sisi utara Bali, Ulangi di sisi barat Bali, kemudian Padang Bae di sebelah timur, kemudian di tengah ada Benoa. Untuk screening di moda transportasi udara melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, sejauh ini pandangan kami dan hasil evaluasi kami dari Satgas sudah sangat baik. Bagaimana kita mentreatment melakukan screening terhadap PPDN, pelaku perjalanan dalam negeri, kendati pun terakhir kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat beberapa mengalami kemudahan, relaksasi, kendati pun kita tidak sebut sebagai pelonggaran. Jika sebelumnya syarat PPDN wajib PCR, sekarang berdasarkan Inmendagri 57, Surat Edaran Satgas Nasional nomor 22 termasuk di breakdown dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 96. Semuanya telah mengamanatkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri jika sudah mengantongi vaksin dosis 2, mereka cukup dengan hasil negatif swab berbasis antigen H-1 sebelum keberangkatan atau berlakunya 1 kali 24 jam. Tetapi jika baru mengantongi vaksin suntikan 1, mereka kembali diwajibkan untuk melengkapi diri dengan hasil negatif swab berbasis PCR yang masa berlakunya. Nah, ini yang kembali diberikan kemudahan, diberikan relaksasi jika sebelumnya PCR berlaku 2 kali 24 jam, sekarang sudah 3 kali 24 jam. Ini tentu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Satgas untuk para pelaku perjalanan, yang harapan kami di Bali dengan kemudahan ini akan memperbanyak kunjungan jumlah orang yang akan datang ke Bali, dengan tetap kami lakukan pengawasan pengetatan dari sisi penerapan protokol kesehatan. Baik,
Pak Made, sejauh ini seperti apa kepatuhan dan juga kedisiplinan tempat-tempat wisata untuk menerapkan protokol kesehatan? Seperti apa evaluasinya maksud kami? Evaluasi yang secara rutin dilakukan oleh Satgas, tidak hanya kami di Provinsi Bali, teman-teman kami di Satgas Kabupaten Kota seluruh Bali, termasuk garda terdepan kami adalah Satgas Gotong Royong berbasis desa adat, termasuk Satgas di tempat pengelola DTW, daerah tujuan wisata, keharusan untuk protokol CIC, mereka juga memiliki Satgas pengelola. Jadi mereka melakukan screening, pengawasan, dan pengetatan terhadap protokol kesehatan. Secara umum, kalau boleh kami memperbandingkan hasil survei terhadap ketaatan kepatuhan kramo masyarakat Bali dan publik di Bali yang berinteraksi dan beraktivitas secara khusus di objek wisata. Di awal tahun Januari sampai dengan Maret 2021, Puslitbang Kementerian Kesehatan melakukan penelitian survei terhadap ketaatan masyarakat Bali dalam penerapan protokol kesehatan. Khusus untuk pemakaian masker, itu angka ketaatannya di atas 98%. Kemudian lembaga kredibel berikutnya adalah Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali. Itu di bulan Juli, Agustus, dan September selama 3 bulan melakukan survei, termasuk mensurvei kami para pejabat, petugas di lingkungan birokrasi, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota seluruh Bali. Persepsi kami terhadap penerapan dan pemberlakuan protokol kesehatan selama masa COVID itu didapat tidak kurang dari 97% ketaatan terhadap penerapan protokol kesehatan, khusus di penggunaan masker juga di angka tersebut. Agak sedikit berbeda, terjadi penurunan memang di survei yang dilakukan oleh teman-teman kami di lingkup Satgas pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, yang beberapa bulan terakhir, beberapa minggu terakhir melakukan survei terhadap hal yang sama. Memang terjadi penurunan walaupun tidak signifikan, hanya 96% tingkat ketaatan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, secara khusus di penggunaan masker. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami di Satgas, dalam rangka tetap menunjukkan konsistensi ketaatan publik, ketaatan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, dalam operasi gabungan yang terdiri atas komponen terkait, sekurang-kurangnya ada unsur TNI, unsur Polri, kami dari Satgas pemerintah daerah yang diwakili oleh Satpol PP, secara konsisten melakukan operasi gabungan yang kami sebut dengan operasi justisi dalam rangka penegakan penerapan protokol kesehatan. Ya, Pak Made, selain melibatkan TNI Polri Satgas setempat, apakah juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat ya seperti pecalang misalnya kalau di Bali, atau seperti apa untuk sosialisasi terkait dengan penerapan protokol kesehatan di sana? Ya, sejak awal kasus muncul di Bali 10 Maret 2020, Bapak Gubernur telah mengeluarkan kebijakan membentuk Satgas Gotong Royong berbasis desa adat. Di Bali, kami memiliki 1.493 desa adat. Oleh Bapak Gubernur didorong dan diharapkan serta dioptimalkan peran serta desa adat, tokoh adat ada di dalamnya. Tentu desa adat dikomandoi, dipimpin oleh juru desa adat, yang di dalamnya ada unsur-unsur pengurus dan manggala di dalam desa adat itu sendiri, termasuk unsur pengamanan yang kita sebut dengan pecalang. Mereka semua bersinergi di tingkat akar rumput karena langsung berhadapan dengan masyarakat, mengoptimalkan peran fungsi di dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, bagaimana melakukan edukasi, sosialisasi di tengah-tengah masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan, dan sekarang berkembang. Mereka juga mengembangkan tugas pokok dan fungsi mereka, Satgas di tingkat desa, adalah melakukan proses pengoptimalan capaian vaksinasi. Jadi di Bali kenapa capaian vaksinasinya tinggi, salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur bersama seluruh Bupati Wali Kota di Bali adalah vaksinasi berbasis desa adat, vaksinasi berbasis Banjar. Ini relatif efektif yang kita lakukan di Bali dengan terbukti capaian vaksinasi kita sampai kemarin itu disuntikan vaksin pertama sudah lebih dari 100%, 100,4%. Kemudian capaian vaksin disuntikan kedua sudah mendekati angka 87%, tepatnya di angka 86,8%.
Baik, jadi vaksinasi di Bali ini sudah sesuai dengan target dan diharapkan juga semua pengunjung bisa segera dapat menerima vaksin dosis kedua tadi yang masih 80%. Terakhir, Pak Made, apakah ada sosialisasi dan edukasi khusus? Ini kan karena jelang libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, adakah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar bisa berwisata dengan aman dan tetap sehat? Jelang akhir tahun, lebih-lebih minggu depan kami di Bali yang sebagian besar beragama Hindu, kami akan memasuki Hari Raya Galungan. Kemudian 10 hari setelah itu adalah Hari Raya Kuningan. Kemudian menginjak perayaan Natal menjelang Tahun Baru, tentu kami dari Satgas melakukan upaya secara masif KIE, komunikasi, informasi, edukasi, plus sosialisasi secara masif kepada seluruh publik, kepada seluruh masyarakat Keramu Bali khususnya. Ketika ingin liburan, memanfaatkan waktu pergantian tahun baru ke Bali, bagaimana liburan berwisata ke Bali tetapi aman dari paparan COVID-19. Dua strategi utama yang selalu digelorakan oleh Bapak Gubernur. Pertama, taat patuh terhadap protokol kesehatan. Ketika di nasional baru 3M, kami di Bali di breakdown dengan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun. Kunci yang keenam adalah taat patuh terhadap peraturan. Jadi menaati peraturan. Semua kebijakan dikeluarkan oleh Satgas ditaati oleh semua komponen publik masyarakat. Yang berikutnya adalah bagaimana capaian vaksinasi kita optimalkan. Karena sesuai kajian dan penelitian tenaga medis bahwa vaksin relatif efektif tidak hanya untuk bisa menangkal penularan terhadap COVID-19 dan kalaupun tertular, tingkat fatality-nya bisa dikurangi. Oleh karena itu, yuk tetap datang dan berkunjung ke Bali, tetapi bisa aman dari paparan COVID-19, taati, patuhi protokol kesehatan, dan laksanakan vaksinasi. Baik, Pak Made, artinya memang Bali open, terbuka untuk wisatawan baik domestik dan internasional, namun juga sudah dijamin dengan sejumlah indikator mulai dari capaian vaksinasi tadi, kemudian protokol kesehatan di sejumlah tempat wisata juga yang harus selalu diperketat agar tidak terjadi lonjakan kasus, apalagi diprediksi menjelang Nataru mobilitasnya akan tinggi untuk masyarakat yang menuju ke Bali. Terima kasih Pak Imade Renpin, Sekretaris Satgas COVID-19 Bali telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya, pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi kematian hingga 73%. Ya, untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Didukung oleh